ini adalah SMA, misalnya SMA Negeri Taruna, karena tidak mungkin kalau kita menggunakan SMA umum. Hanya sebagian 25% yang tingginya 170. Rata-rata di bawah 170. Tapi kalau di SMA Taruna pasti sudah jelas rata-ratanya adalah bukan rata-rata, praduga saya adalah batas minimal pendaftaran adalah 165 sampai ke atas. Jadi saya ambil rata-ratanya adalah 170. Apakah benar 170 rata-rata tinggi badan siswa di SMA Taruna? Oke, saya akan membuka data kembali. Keluarkah atau tidak? Oke, saya gunakan full screen ya, biar bisa saya membukanya dengan mudah. Oke, sudah keluar ya? Sudah keluar Excel-nya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, di sini kan ada data, penyajian data tinggi badan siswa itu dalam bentuk sentimeter, kelas 12 SMA Negeri Taruna. Jadi di sini saya mengambil adalah 20 responden saja, sebenarnya juga banyak, tapi saya mengambil 20 karena namanya statistika parametrik itu adalah mengambil sebagian data saja. Jadi saya ambil adalah 20. Di sini dicatat dulu ya, jangan langsung praktek, nanti saya beri waktu untuk praktek. Data ini juga akan saya kirimkan, jadi diperhatikan dulu. Yang pertama adalah kita melakukan uji normalitas. Oke, uji normalitas. Yang pertama, masih ingatkan bahwa kita harus mengcopy data dulu dari Excel. Ini apakah perlu di total? Tidak, karena kan tidak menjumlahkan. Karena kita hanya menghitung rata-rata atau menghitung normal, apakah data kita normal atau tidak. Jadi ya ini saja tinggi badannya. Respondennya tidak perlu. Oke, kemudian kita ke variabel view, kita ganti adalah tinggi saja. Kemudian desimalnya kita nolkan karena tadi tidak ada koma atau tidak ada desimal tingginya. Kemudian labelnya adalah tinggi badan. Oke, sampai sini sudah? Saya lanjut ya. Ada yang masih ingat bagaimana uji normalitas? Analyze. Deskriptif statistik. Oke. Terus? Ekspor. Oke. Kemudian? Dependent list. Maksudkan ke dependent list. Kemudian? Plot. Normality plot with test. Oke. Continue. Oke. Alhamdulillah masih ingat semuanya. Selanjutnya kita ke test of normality. Nah, di sini yang kita gunakan bukan Kolmogorov-Smirnov, tapi adalah Shapiro-Wilk. Yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang ini. Kemarin kan kita gunakan adalah Kolmogorov-Smirnov, tapi hari ini kita adalah Shapiro-Wilk karena kita akan uji lagi ke uji one sample di tes. Oke, signifikansinya berapa? 0,303. Oke, kemudian pengambilan keputusannya adalah signifikan apabila Bila melebihi dari
0,05. Oke, lebih dari 0,05. Berarti ini masuk signifikan ya, karena 0,303 itu lebih dari 0,05. Oke, di sini berarti data ini bisa disimpulkan bahwa signifikan. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Nah, ini saya tidak perlu menulis karena ini tinggal kembali lagi pada pertemuan sebelumnya akan sudah membahas tentang uji normalitas. Saya juga sudah menuliskan ada data berdistribusi, pengambilan keputusan apabila data hasilnya signifikansinya adalah lebih dari 0,005. Nah, di sini masuk ke datanya signifikansinya adalah 0,303 itu lebih dari 0,05. Oke, di sini berarti syaratnya sudah terpenuhi ya. Kalau syarat terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan untuk uji one sample t-test. Kita kembalikan yang sini. Untuk one sample t-testnya adalah analyze, kemudian compare mean, kita yang pilih Oke, kita belajar dulu one sample t-test. Nanti kita akan belajar independent sample t-test, pirate sample t-test, dan one way ANOVA. Itu mungkin dari pertemuan selanjutnya. Kita fokus dulu ke one sample t-test, yaitu dasarnya. Kemudian kita masukkan ke tes variabel. Oke, ini masuk ke tes value-nya adalah tadi berapa? Rata-ratanya yang saya gunakan adalah 170. Jadi saya kembalikan ke sini adalah saya tulis 170. Ini adalah dugaan saya atau dugaan kita dalam sebuah peneliti. Jadi 170. Kalau misalnya nilai rata-rata dugaan kita adalah 75, ya ditulis 75. Oke, kemudian option confidence interval itu adalah kepercayaannya adalah 95%. Jadi biarkan saja, kita continue, kita cukup test value-nya adalah 170, kemudian oke. Kita langsung ke bawah. Nah, di sini kita langsung ambil adalah one sample t-test. Nah, di sini itu kita lihat signifikansinya berapa. Ada tulisan signifikan. Nol 0,128. Oke, 0,128. Oke, itu masuk signifikan atau enggak? Signifikan. Oke, saya tuliskan dulu ya. Khusus untuk ini, oke, untuk pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan to pilot adalah kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai signifikan to pilot lebih dari 0,05, maka H0
diterima. Nah, ini adalah pengambilan keputusan. Interpretasinya tadi adalah hasilnya di sini 0,128. 0,128 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar dari 0,05. Ya, berarti maka H0 diterima. H0 diterima. Berarti H0 diterima tadi adalah tinggi badan siswa SMA Rata-ratanya 170. 170. Oke, berarti di sini saya tuliskan bahwa keputusannya karena nilai signifikansi itu highlight sebesar 0,128 lebih dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, H0 diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata tinggi badan siswa SMA Negeri Taruna adalah 170. Oke, ini ya. Interpretasinya dari outputnya adalah ini. Oke, di sini sampai sini silahkan belajar dulu. Datanya saya kirim ke grup WhatsApp. Setelah itu saya lanjutkan untuk cara menghitung